pengembalian ya atau return masing-masing. Kemudian juga punya risiko masing-masing di mana risk and return ini punya hubungan ya teman-teman ya. Ini katakan Anda melakukan investasi pada tiga jenis aset ya. Tiga jenis masih sama saham cuman beda ya. Tiga aset ya. Dengan jumlah yang sama 100 juta untuk masing-masing aset. Oke. Kemudian pada bulan Januari 2025 Anda melakukan analisis atas hasil investasi Anda dan ini eh, tingkat pengembalian secara historical ya untuk 5 tahun. Jadi kita lihat di tahun 2025 nih. Oke, ternyata kita lihat hasilnya seperti ini ya. Di saham A kalian eh, dapat 6% ya. On average ya, ini average. Saham B kalian dapat 6,2%, saham C 6%. Oke. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman ya, kalau menurut teman-teman nih, aset mana yang menghasilkan tambahan nilai kekayaan yang paling besar di antara A, B, C? Penambahan nilai itu kan bisa dilihat dari return ya. Oke. Kalau menurut kalian, ya ini average-nya ya, rata-rata ini masing-masing ya. Tahun 2020 contoh A minus 10 returnnya, B 4%, C 40% misalnya. Oke. Dan seterusnya. Kalau menurut kalian mana yang menghasilkan tambahan nilai kekayaan paling besar atau meningkatkan aset kalian yang paling besar di antara ketiga ini historically? A atau B atau C? Dia B ya. B. Kenapa kok B? Kan lihat rata-rata aja itu kayak rata-rata apa ya, nutupi semua gitu kan. betul. Istilahnya, Ya. jadi Hmm. yang paling unggul kan di sini Hmm. 6,2 walaupun cuma Hmm. 0,2. Hmm. Good ya. Jadi kita di sini melihat rata-rata ya, on average. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat by apa year on year ya, pasti beda ya. Karena kita kadang ada di sini salah satu yang minus ya, kadang-kadang positif ya, agak susah. Untuk return kita bisa lihat seperti dengan cara historical ya. Misal kalian melakukan perhitungan secara sederhana, merata-rata dan didapatkan rata-rata yang paling besar, ternyata itu yang menghasilkan return paling besar ya. Ya, betul ya. Jadi kita secara mudah ya, kalau mudahnya sih kita lihat on average ya. Kita dapat nih. Walaupun selisih 0,2 oke lah ya. Jadi lebih besar. Oke. Nah, oke itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut kalian mana yang resikonya paling kecil di antara ketiga ini? B. Kenapa? Oke, tidak pernah minus. Oke. Oke, kita ada lagi jawaban. Saya hold dulu ya, yang tidak pernah minus. Yang B, karena justifikasinya adalah yang saham B ini nggak pernah minus nih dibandingkan dengan yang lainnya ya. Ada yang minus ya, ada yang ini walaupun apa dapat ya setahun 40% tapi nggak pernah minus nih yang lainnya nih. Kalau yang lainnya ada lagi, kalau menurut kalian mana yang paling memiliki resiko paling kecil? Sepakat semua? B, karena nggak pernah minus ya make sense ya. Ini resikonya kecil, kenapa nggak pernah minus? Oke, kita bahas ya. Oke, langsung kita bahas ya.